Perkenalkan, nama saya Evelia Viane Patricia. Saya dari kelas 11 CPE 1. Di sini saya akan membuat tugas agama tentang gereja dan dunia. Gereja dan dunia. 1. Permasalahan dunia sekarang ini. A. Perang. Perang adalah persaingan yang tujuannya memenangkan diri atau pihak sendiri yang mengalahkan, merugikan atau menghancurkan pihak lawan. Semua perang selalu ada korban. Selain korban menjadi tujuan, korban bisa juga merupakan dampaknya. Perang terjadi karena alasan negatif, arogansi untuk menguasai pihak lain. Ada juga dampak positifnya, melepas diri dari kekuasaan pihak lain. B. Kemiskinan. Kemiskinan bukan berarti situasi ketidakberdayanya untuk hidup secara pantas dalam hal sandang, pangan, dan papan. Miskin tampak dari situasi tidak memiliki atau ketidakpunyaan. Ketidakpunyaan ini bisa apa saja soal kemampuan ekonomi. Tidak memiliki harta atau uang untuk mencapai kehidupan standar hidup, atau ketidakberdayanya sebagai manusia, misalnya egois, apatis, asosial. Penyebab kemiskinan bisa karena struktur yang tidak adil dan menindas. Orang kaya menguasai struktur untuk menguntungkan diri sendiri. Misalnya orang kaya memiliki toko yang besar, nyaman, dan murah sehingga warung kecil langsung mati dan mereka diizinkan beroperasi atau oleh pemerintah. Atau sekolah cenderung mahal sehingga menutup warga miskin untuk menjadi maju, maka yang miskin selamanya tetap tidak maju karena tidak akan pernah bisa sekolah. Sarana transportasi yang terputus menghalangi warga desa untuk maju. 2. Atau karena diri sendiri, kemalasan, kebodohan, rendah diri, dan takut dihukum karena kriminal. 3. Ketidakadilan sosial. Adil adalah bahwa setiap orang hidup menurut haknya. Bertindak adil adalah memberi orang apa yang menjadi haknya. Hidup secara adil berarti hidup berdasarkan batasan hak. Peran gereja dalam masalah dunia. 1. Gereja dan perdamaian dunia. Dunia bukan hanya tidak ada perang. Damai mengadakan adanya tatanan sosial yang adil, sama dan serasa yang menjamin kebebasan, ketenangan, dan keamanan semua orang. Intinya, bila semua orang bisa hidup bebas dan nyaman, di situ telah ada damai. Agar terciptanya perdamaian dan persatuan sesama manusia. Ketidakdamaian di dunia sekarang juga disebabkan oleh kesenjangan antara rakyat miskin dan rakyat kaya. 2. Gereja dan kaum miskin. Sebab kemiskinan telah dibahas sebelumnya. Tugas gereja adalah ikut berusaha untuk menghilangkan penyebabnya. Paus Yohanes Paulus II mengajak kita dalam enkasikliknya Sollicituo Rei Sociologis agar memperhatikan kaum miskin dengan serius. Paus Paulus VI menyuruh agar kita mesti lebih hormat kepada kaum miskin terhadap hak mereka untuk berkembang. 3. Gereja dan penegakan keadilan.
Adil adalah situasi yang seimbang. Tidak berat sebelah. Adil berarti hidup para kebenaran. Lebih daripada itu, ketidakadilan berarti membiarkan orang apa yang menjadi hak. Dan definisi ini, kita dengan mudah mengenal tindakan yang tidak adil. Rakyat tidak mendapat haknya untuk hidup sejahtera, pekerja atau kaum buruh, tetapi dapat haknya pantas bahkan diabaikan. Hak petani atas lahannya diambil oleh pemilik modal untuk dijadikan pabrik. Revolusi industri abad 19 1950 sampai 1850 ternyata berdampak buruk kepada kaum buruh. Tenaga manusia terganti oleh mesin, sehingga terjadi PHK besar-besaran. Kaum buruh yang masih bekerja pun dianggap mesin, dipaksa bekerja keras dengan upah sangat minim. Situasi ini diterangkan dengan jelas dalam Paus Leo. Paus menentang situasi tidak manusiawi dan perbudakan yang dialami para buruh pekerja bahkan 40 tahun kemudian. Situasi belum banyak berubah, maka Paus Pius menulis ulang ide Paus Leo dalam Paus Pius menganjurkan agar tatanan sosial harus diatur ulang. Gereja dan pelestarian kebutuhan ciptaan. Hidup dalam abad teknologi, Paus Yohanes Paulus harus bicara juga tentang lingkungan hidup yang menjadi efek samping dari kemajuan dunia. Tidak memakai seenak-enaknya macam makhluk hidup atau tidak biotik atau abiotik. Meskipun untuk kebutuhan ekonomi, sadarilah bahwa sumber-sumber energi dalam alam itu terbatas. Bahkan ada yang tidak dapat dipengaruhi lagi. Mutu kehidupan daerah industri sangat buruk karena pencemaran lingkungan. 5. Keterlibatanku dalam membangun dunia yang adil, damai, dan sejahtera. Sejahtera sebagai kondisi hidup masyarakat agar tiap anggota atau kelompok pribadi atau suatu kelompok dapat hidup secara utuh, penuh untuk mencapai kesejahteraan mereka sendiri. Setiap kelompok atau pribadi meski memperhitungkan kebutuhan dan apresiasi kelompok lain, adil, damai, dan sejahtera. Itu berarti tiap orang terjamin haknya untuk memiliki sesuatu yang menjamin martabatnya sebagai manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang, mohon maaf. Sekian, terima kasih.